Trailer Perfect World episode 83 telah diperbarui. Tian Jiao dari alam atas diserang oleh Yang Mulia dari alam harta karun. Si Hao adalah yang pertama menanggung beban. Satu-satunya harapan adalah kotak harta karun dunia di tangannya. Si Hao mendesak kekuatan dunia kecil di dalam kotak harta karun. Dengan paksa merobek penghalang pohon Dewa Matahari. Tian Jiao dari alam atas bergegas menuju satu-satunya pintu masuk dengan panik. Si Hao tertinggal, tapi dia tidak marah. Berpura-pura diserang, jatuh langsung ke akar pohon. Si Hao yang jatuh ke lautan magma. Tidak hanya tidak menderita kerugian apapun. Sebaliknya, kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akar pohon, api dan cairan ke laut. Energi ilahi yang kaya, buat si Hao merasa seperti berada dalam ilusi. Semuanya tampak tidak nyata, tapi dia tidak menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Segera mulai bermeditasi, tulang tertinggi di dadanya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Aliran energi merah, seperti gelombang pasang ke Supreme Bond, membentuk pusaran energi yang sangat berlebihan. Tulang tertinggi yang tidak lengkap mulai tumbuh perlahan lagi. Lingkaran rune emas sepenuhnya menyelimuti si Hao. Penjahat di tulang tertinggi sedang duduk tegak. Suara nyanyian yang keras datang dari mulut. Ketika si Hao membuka matanya lagi, dua sinar emas keluar dari mata. Turbulensi rune tulang tertinggi dari Nirvana lengkap. Bentuk buku lengkap, tapi runenya terlalu rumit. Si Hao juga tidak bisa dicerna untuk sementara waktu. Dia mencoba berlatih sesuai dengan metode Liu Shen. Tulis lingkaran di dalam tubuh dengan rune tertinggi. Menerobos ke tahap akhir formasi dalam satu gerakan. Si Hao tidak bisa menahan tawa liar. Sekarang mengapa Anda takut dengan alam harta karun yang mulia itu? Saatnya untuk memperjuangkan kesempatan itu di kanopi. Si Hao berlari menuju kanopi. Tanpa diduga, dia dicegat oleh rusa lima warna di jalan. Dia sudah menyukai Nobel Pantasem di tubuh si Hao. Sudah menunggu kelinci. Saya tidak berharap itu benar-benar membuatnya menunggu. Rusa lima warna yang mulia memandang si Hao dengan jijik. Dengan patuh menyerahkan semua harta karun. Aku meninggalkanmu seluruh tubuh. Si Hao menyeringai. Datang dan ambil sendiri. Provokasi si Hao membuat Venerable Five Colored Deer marah. Menawarkan tanduk lima warna, mereka menabrak si Hao. Si Hao tidak bergerak, melihat rusa lima warna yang mulia dengan senyum ringan. Sejumlah besar rune emas tiba-tiba keluar dari peti. Membentuk lingkaran emas, sepenuhnya memenjarakan rusa lima warna. Rusa lima warna yang mulia berjuang dengan wajah ketakutan. Tapi tidak berpengaruh, melihat tubuhku layu dalam sekejap. Akhirnya berubah menjadi abu, tulang tertinggi setelah Nirvana jelas terlalu tirani. Pembangkit tenaga listrik tingkat yang mulia bukanlah musuh persatuan. Si Hao dengan senang hati menerima tanduk lima warna itu. Terus bergegas menuju kanopi. Tiba-tiba bunga raksasa yang aneh muncul di depanku. Phoenix merah dan yang lainnya sedang berperang dengan kelompok bangsawan dari dunia harta karun. Sepertinya berjuang untuk sesuatu. Si Hao dengan cepat terbang ke sisi Phoenix merah. Jangan menunggu si Hao bertanya. Hong Huang menarik tangan si Hao karena terkejut dengan wajah penuh kejutan. Kamu masih hidup. Si Hao tersenyum dan mengangguk. Serangan menyelinap itu tidak akan membunuhku. Kejutan di wajah Hong Huang segera berubah menjadi gugup. Ingatkan si Hao untuk tidak mengganggu. Rilem harta karun yang mulia telah dikirim. Untuk merebut cairan suci yang menetes dari bunga suci itu. Tidak ada ketakutan di mata si Hao. Sebaliknya, ada sedikit antusiasme. Bunga dewa dari pohon Dewa Matahari benar-benar luar biasa. Dia tidak berhenti, terbang lurus menuju bunga Dewa Matahari. Itu membuat Hong Huang cemas di tempat sendirian. Si Hao tidak bertindak secara langsung. Tanduk lima warna yang baru saja tiba. Mencoba terbang menuju bunga Dewa Matahari. Belum menyentuh kelopaknya, rantai keteraturan ilahi terbang keluar dari benang sari. Hancurkan tanduk lima warna secara langsung. Tidak heran tidak ada yang mendekati bunga ilahi itu. Hanya berani menonton. Tiba-tiba bunga dewa bergetar hebat. 3 tetes cairan ilahi seukuran lengkeng perlahan mengalir keluar. Kerumunan menjadi gila. Berbagai harta karun, fantasi mulia. Medan perang dalam kekacauan. Mata si Hao telah terkunci pada 3 tetes cairan ilahi. Seseorang ingin mengambil keuntungan dari kekacauan. Tapi baru saja terbang ke bunga dewa. Tapi itu langsung ditembus oleh rantai tatanan ilahi. Meninggal dalam sekejap. Tiba-tiba seseorang diam-diam menembak si Hao. Mendorongnya ke Hydra dan pohon kuno bergerigi. Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Aku benar-benar diganggu. Dia bersinar dengan cahaya keemasan. Rune menutupinya. Si Hao membantai tepat di belakangnya. Menangkap pria yang menembak dalam kegelapan. Melemparnya ke alam harta karun yang mulia. Bagaimana pohon berdarah besi kuno dan Hydra bisa berhenti? Hancurkan orang ini berkeping-keping. Tiba-tiba seseorang berseru. Cairan emas telah jatuh. Si Hao tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Terburu-buru ke raksasa emas yang paling dekat dengan cairan ilahi. Pukul raksasa yang dikenal dengan tubuh tiraninya menjadi mengejutkan. Tapi si Hao tidak berani mendekati bunga ilahi dengan mudah. Membuang kotak harta karun dunia. Masukkan ketiga tetes cairan ilahi ke dalam kotak harta karun. Semua orang membeku di tempat. Tanpa diduga, si Hao menjadi pemenang terakhir. Tapi cairannya ada di tangan. Itu tidak berarti bahwa si Hao benar-benar dapat mengambil. Dia tidak hanya ingin menerobos pengepungan alam harta karun yang mulia. Kita juga harus waspada terhadap tembakan rahasia dari arogansi surgawi dari alam atas. Adegan ini tampaknya telah kembali ke alam dewa palsu. Melihat-lihat, musuh di seluruh dunia, bagaimana si Hao akan lolos dari bahaya. Sekarang juga, bunga sukulen tiba-tiba mekar sempurna. Seorang wanita ramping dengan sosok anggun perlahan bangun. Dia memiliki sayap emas tipis. Seperti peri, makhluk macam apa ini?